أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Fadilatul mukarramun, Bapak Ibu Ayah Bunda ayuhal ahibba yang insya Allah kami cintai, dan mudah-mudahan Ayah Bunda senantiasa mencintai kami karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya malam hari ini waktu Indonesia? Insya Allah sore ini kami baru selesai melaksanakan salat asar, dan mudah-mudahan teriring doa semoga Bapak Ibu Ayah Bunda segenap saudara sahabat seperjalanan di Meaningful Ways Allah izinkan untuk segera berziarah ke Madinah, ke Makkah, dan ke tanah suci di dalam rangka beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izin menyapa tadi, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Ayah Bunda semua sore hari ini? Insya Allah. Sambil boleh tuliskan dari mana saja nih yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Rina dari Tangerang. Semoga Allah berikan kesehatan, begitupun juga ayah bunda semua yang hadir. Ada dari Bogor, dari Madura, Bunda Isma, Bunda Reni, dari Padang, Bunda Ina, Bunda Eni juga dari Tangsel, Kisaran juga ikut hadir, Barakallahu Fik. Dari Cilegon, Pekanbaru, Masya Allah. Ini semua hampir ada ya, perwakilan Sumatera, perwakilan dari Kalimantan, perwakilan dari Sulawesi, Pulau Jawa tentunya, dan Indonesia Timur ya. Dan sebelumnya saya ingin tanyakan bagaimanakah suara dari kami, apakah terdengar dengan cukup jelas Bapak Ibu Ayah Bunda semua? Alhamdulillah, Bunga juga hadir ya. Pemalang Jawa Tengah hadir. Aman ya? Bunda Haja Endah, Masya Allah. Karena tadi ada yang bilang suaranya kecil. Alhamdulillah jelas ya. Berarti yang lainnya yang mungkin perlu ditambahkan fasilitas headset atau mungkin yang bisa langsung terdengar ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali sore hari ini waktu Madinah untuk bisa dapat bersilaturahim kembali di dalam majelis kita di setiap Kamis malam dalam agenda Meaningful Ways. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Wisdom of Luqman Al-Hakim ini sudah selesai ya, dan insya Allah kita per hari ini akan masuk babak baru dari sebuah seri doa yang merubah nasib di dalam kehidupan. Ya mohon maaf ya, sepertinya nge-freeze ya, di sayanya bisa kelihatan tapi nah ini kondisinya karena kalau selesai sholat biasanya dari seluruh jamaah di sekitaran Masjid Nabawi menghubungi keluarganya, ada yang terdengar pakai bahasa India, ada yang terdengar pakai bahasa Indonesia, ada juga yang pakai bahasa Arab dan lain sebagainya ya. Sehingga bukan tidak mungkin ini menjadi satu kondisi yang kalau kita lihat menjadi satu kebahagiaan ya, bagaimana kita bisa bersama-sama. Ini barakallahu fikum, Kang Irgi, monitor amankah? Ya, untuk yang sahabat-sahabat panitia, Insya Allah juga Kang Rifki ya sudah hadir dari tadi Kang. Ini kok masuk di WhatsApp-nya sudah berapa atau belum? Sudah gabung. Nah, ini suaranya terdengar nih baru. Yang lain amankah? Nah, ini suaranya kalau timbul tenggelam nih, Ayah Bunda, Al-Fakir mohon maaf ya.
Ya, di saya amat terlihat dengan jelas. Ya, terima kasih Bunda Haja Endah. Nah, jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak semua, insya Allah di sore hari ini kita akan membahas atau di waktu malam Indonesia, kita akan mulai membahas munajat pengubah kehidupan. Nah, jadi kalau bahasanya kita pengen berubah hidup kita, karena kan hidup itu ya merupakan sebuah keniscayaan. Berubah itu adalah bertambah, ya, kemudian getting bigger, ya, semakin bertambah besar. Tapi juga getting smarter, ya, semakin cerdas. Dan juga tentunya harapannya adalah ya semakin humble, getting humble, semakin menghamba, tawadhu sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita hari ini diizinkan Allah bertambah usia kita, tapi tidak menjadikan pertambahan itu sebagai sebuah perubahan ke arah kebaikan, maka niscaya kalaupun dia tidak stagnan, maka bisa berubah dalam kondisi keburukan. Maka oleh karena itulah ketika kita memaknai ungkapan seorang Abdullah ibnu Abbas yang paling aku hari itu tenggelam mataharinya, umurku bertambah, amalku tidak bertambah. Si dari para sahabat nambah soleh, nambah usia, nggak nambah nambah kebaikan, maka itu ada penderitaan. Maka oleh karenanya, benar banget Bunda Haja Endah, rugi banget kalau kita kemudian dikasih usia tapi ternyata usia kita tidak menjadikan sebagai sarana dan wasilah kebaikan. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa khairun nas, sebaik-baik manusia itu adalah mamtola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik mereka, sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya atau lanjut usianya dan kemudian baik amal-amal kehidupannya. Maka kalau kita hari ini tadi nambah usia tapi tidak nambah amal kebaikan tentu sebuah kerugian. Maka insya Allah dari Masjid Nabawi, tadi ada yang tanya, Ustadz di Masjid Nabawi, ya Alhamdulillah, ini dengan izin Allah di pelataran Masjid Nabawi, yang insya Allah beberapa saat lagi kami akan menemani rombongan bapak-bapak untuk masuk ke dalam Raudhah, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ya doa bersama Bapak Ibu yang hari ini ikut bergabung dalam Meaningful Ways sesi malam hari ini, Allah izinin juga segera sampai di Raudhah, sampai di kota Mekah, berziarah dan melaksanakan ibadah umrah wal haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, ketika kita memaknai itulah, tadi kita melihat bahwa perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Tapi kunci perubahan sebagai sebuah sunnatullah, Allah Subhanahu wa taala letakkan justru ada pada diri kita, yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai kemudian kaum itu merubahnya terlebih dahulu. Dan ketika kita berbicara bahwa it start from ourselves, bahwa perubahan, transformation, change, it began from ourselves. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Dan salah satu yang perlu kita hadirkan ketika kita perlu berubah, maka kunci perubahan itu adalah dimulai dari sebuah perasaan. Karena dari perasaan itu akan berpengaruh kepada pikiran, dari konteks pikiran itu akan kemudian membuahkan kepada tindakan, tindakan yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang hadir di dalam kehidupan seseorang akan menjadi karakter, dan karakter itulah yang akan mengundang nasib di dalam kehidupan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali mengolah rasa agar bagaimana kemudian Allah mendatangkan nasib kebaikan ataupun memberikan keajaiban pertolongan. Tentang konteks rasa inilah adalah sikap seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia rasakan termasuk apa yang dia persangkakan terhadap Allah. Karena kadang-kadang manusia itu mudah sekali berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya menghakimi
terhadap sebuah keadaan yang tidak baik, seakan-akan Allah itu tidak sayang kepadanya. Padahal Allah itu begitu sayang dan cintanya kepada setiap hambanya, terkadang kita sendiri yang kemudian tidak mengenalinya, bahkan tidak memahaminya. Sehingga kita tidak dapat merasakannya. Apa bukti tanda sayangnya Allah kepada kita? Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Dan Tuhanmu telah berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah berkata, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, bermunajatlah kepadaku, niscaya akan aku penuhi. Jadi ini kunci yang paling prinsipil. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, sahabat-sahabat Meaningful Ways yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mendapatkan perubahan dalam kehidupan dimulai dari mengolah perasaan kita, dan dari sekian banyak mengolah perasaan, yang paling mendasar adalah bagaimana mengolah rasa kita agar bisa tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena berbicara tentang doa adalah bukan hanya sekedar meminta. Secara letterlek doa artinya meminta. Tapi doa adalah upaya menyambungkan rasa antara seorang hamba dengan Rob yang telah menciptakannya. Maka inilah yang kita maksudkan bagaimana doa menjadi pengubah nasib kehidupan kita. Dan kita akan belajar insya Allah di pertemuan berikutnya 40 doa Robbana yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ini yang kita sebut sebagai golden letter to Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini mudah-mudahan program yang bisa berkelanjutan. Setelah kemarin kita mendapatkan 9 mutiara tadabbur Quran surat Luqman ayat 12 sampai 19, maka kita berharap kita bisa mendapatkan 40 doa Rabbana yang mengubah kehidupan yang telah Allah rekam dan dokumentasikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, ini kata kuncinya. Nah, namun apakah sekaligus 40? Nanti kita sesuaikan. Boleh jadi kita tahap awal ini adalah 10 doa Rabbana, kemudian nanti diselang dengan program lainnya, kemudian dilanjutkan 10 doa Rabbana yang kedua, kemudian diselang kemudian dengan program yang berikutnya, dan begitu seterusnya sampai dengan selesai. Nah, inilah peta perjalanan kita, kenapa kemudian kita bahasanya menghadirkan program Munajat Pengubah Nasib Kehidupan Kita. Dan sebagai sebuah pengantar pada kesempatan sore hari ini waktu Madinah, dan insya Allah malam hari bertepatan dengan Lailatul Mubarakah di Indonesia, maka Al-Fakir belum mengambil dari doa Rabbana yang ada di dalam Al-Quran, tapi Al-Fakir ingin mengambil daripada sebuah doa yang diajarkan tadi malam di pintu 19 di Masjid Nabawi, tentang sebuah doa yang mengubah kehidupan seseorang yang kemudian dengan izin Allah tadinya belum beriman, kemudian dia mau beriman, karena diantaranya Nabi menyebutkan apa? Wahai Husain, kalau engkau kemudian bahasanya masuk ke dalam Islam, maka aku akan ajarkan 2 kalimat yang akan merubah kehidupan. Dan ini luar biasa Bapak Ibu, kami mendapatkan mutiara doa ini, dan insya Allah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya, ketika Bapak Ibu bisa hadir kembali di pertemuan Kamis malam Jumat, insya Allah di awal saya akan hadirkan slide-nya. Karena slide-nya sudah kami buat, tapi belum bisa dihadirkan karena kami nggak bisa bawa laptop ataupun device sejenisnya di pelataran Masjid Nabawi. Maka insya Allah di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan kalau tidak berhalangan ya, karena kami juga sudah posisi akan kembali ke tanah air itu hari Kamis ya. Tapi insya Allah Kamisnya Kamis di waktu setelah maghrib waktu Jeddah. Nah, jadi kalau posisinya seperti sekarang habis asar, mudah-mudahan setidaknya di Bandara Jeddah ya. Dan insya Allah nanti bisa disampaikan kepada ayah bunda semua. Kecuali kalau misalkan Ustadz boleh nggak gesernya ke hari Rabu atau ke Selasa, nah itu nanti koordinasi dengan panitia ya. Karena biar kita dapat keberkahan selama ada di kota Mekah. Namun ala kulli hal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa doa yang kemudian diajarkan, dan ini di hadisnya diriwayatkan daripada ada Imam Ahmad, kemudian ada Imam At-Tirmidzi, walaupun ada yang versinya dhaif ataupun tidak begitu kuat, tapi ada juga yang versinya sahih. Nah, insya Allah izinkan kami untuk menyampaikan yang versinya yang kuat ya, yaitu yang disampaikan oleh ataupun diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi. Apa lafaz doa yang
diajarkan oleh Nabi, begitu kemudian ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Maka apa doa ataupun dua kalimat yang engkau janjikan akan merubah kehidupan? Maka kemudian Nabi pun mengajarkan, maka katakanlah, Allahumma alhimni rusdi wa qini syarri nafsi. Jadi ini menjadi penting Bapak Ibu, bahwa yang diminta oleh Rasulullah SAW dua hal saja. Yang pertama adalah terkait dengan mewujudkan tujuan, dan yang kedua adalah menghilangkan penghalang. Nah, ini menarik. Kenapa kok bahasanya dibagi menjadi dua? Yang pertama adalah Allahumma alhimni rusdi. Ya, jadi Nabi SAW menyebutkan Allahumma alhimni rusdi wa kini syarri nafsi. Ya, wa kini min syarri nafsi. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan wa a'idni min syarri nafsi. Nah, ini juga ada dalam versi yang lain. Tapi kita akan ambil yang paling sederhana. Nah, pengen diulang doanya? Iya, nggak apa-apa, Bunda Widya, diikuti saja, insya Allah. Yang pertama, Allahumma alhimni rusdi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku petunjuk ar-rusdi. Tapi ar-rusdi ini bukan hanya petunjuk, tapi juga adalah kecerdasan. Maka ini juga kalau mereka yang alhamdulillah belajar di pondok, ini salah satu doa agar dikasih kecerdasan. Kadang-kadang gini, kita sering ikut kajian, ikut majelis ilmu, tapi kok nggak nambah-nambah pemahaman, nggak terdorong untuk beramal, atau males untuk beramal. Nah, insya Allah doanya ini doa anti males, doa anti apa namanya, lola, ya, loadingnya lama, insya Allah enggak. Allahumma alhimni rusdi. Ya Allah, ilhamkan, berikan petunjuk kepadaku daripada kecerdasan. Kecerdasan yang dimaksud yang paling sederhana adalah kecerdasan seorang hamba di dalam hidup itu bukan semata-mata diukur daripada tentang banyaknya angka intellectual quotient yang dia miliki, gitu ya. Tapi kecerdasan yang dimaksud adalah dia memahami untuk apa dia hidup selain daripada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang dia minta diberikan petunjuk oleh Allah akan kecerdasan adalah dia memaknai hidup ini adalah ibadah kepada Allah. Baik dalam wilayah ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh. Dalam wilayah ubudiyah ataupun muamalah. Maka, sudah dituliskan ya, Alhamdulillah. Allahumma alhimni rusdi wa qini syarri nafsi. Nah, jadi yang pertama adalah, ya Allah, ilhamkan kepadaku kecerdasan. Karena ada orang yang mungkin bahasanya, kita bisa melihat ada orang yang mungkin pendidikannya biasa-biasa saja. Tapi kok ternyata ketika membahasanya enak, bisa dinikmati, dipahami dengan mudah, bahkan menggerakkan kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Maka ini adalah karunia dari Allah. Ya, dan ini tentunya adalah merupakan di antara salah satu upaya kita. Karena ini doa diijazahkan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bahasanya itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang cerdas adalah yang ketika dia sibuk untuk mengintrospeksi dirinya, bermuhasabah, dan kemudian sibuk untuk beramal kehidupan setelah matinya. Dalam riwayat yang lain, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nah, inilah gambaran daripada orang cerdas yang dia selalu berhitung apa yang sudah saya siapkan di dalam perjalanan saya, perbekalan saya untuk pulang kembali kepada Allah. Dan yang berikutnya adalah dia akan sibuk beramal untuk kehidupan sebelum kematiannya. Maka tadi kalau kita diundang oleh Kang Irgi untuk bahasanya bisa bersama-sama dalam program membuka pintu rezeki lewat e-course, ikut ya. Pokoknya kalau kita slogannya ada peluang kebaikan, ikut, segera berangkat. Bahkan kami juga kemarin meluaskan, kalau kami ada di Tanah Suci, di antara salah satunya kami sering ngajak, ayo Bapak Ibu yang ada di tanah air, walaupun posisinya di tanah air, panjangkan dari amal kebaikannya, walaupun hanya dengan menitipkan satu mushaf Al-Quran di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Nah, karena kami besok sudah harus berangkat dari Masjidil Nabawi, maka insya Allah di hari Ahad atau hari Senin, kita akan mendistribusikan dan kita akan menyampaikan amanah daripada sedekah maupun wakaf mushaf Quran di Masjidil Haram. Karena apa? Itu akan terakselerasi senilai 100.000 kali lipat. Kita selama ini kalau kita membantu kepada pesantren-pesantren, masjid-masjid yang ada di sekitar kita, insya Allah itu sudah baik. Namun ketika ada kesempatan, kita bisa nitipin satu mushaf Quran, tapi kemudian itu dibaca oleh seluruh
jamaah di seluruh dunia yang datang berziarah ke Masjidil Haram. Kira-kira ini menjadi sesuatu peluang kebaikan nggak Bapak Ibu? Nah, inilah yang selalu bahasa kita dorong. Yuk, Bapak Ibu yang punya niat bahasanya pengen mensedekahkan daripada mushaf Quran di Masjidil Haram atas nama dirinya, atas nama anaknya, ataupun atas nama almarhum orang tua maupun ahli keluarga yang sudah wafat. Ayo, insya Allah. Kalau bahasanya nanti Bapak Ibu berminat, nanti bisa menghubungi kami ya secara langsung ataupun melalui daripada Kang Irgi ataupun teman-teman di Meaningful Ways ya jika berkenan. Karena kemarin kami sudah sempat tanyakan, karena namanya kita sampai di tanah suci itu nggak tiap hari. Kalau ada kesempatan kita dorong. Kenapa? Karena tadi Allahumma alhimni rusdi. Kita minta ya Allah ilhamkan kepadaku kecerdasan. Kecerdasan apa? Apa amal-amal yang dia dilakukan dengan jangka yang sederhana, dengan biaya yang tidak terlalu besar, tapi efeknya berkepanjangan dan memberikan dampak yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya amal cerdas, Bapak Ibu. Bahkan ketika kita wafat pun, insya Allah ketika mushaf itu masih ada, maka dia akan terus mengalirkan pahala kepada kita. Nah, insya Allah, Bapak Ibu ini yang kemarin kita dorong ke beberapa majelis, termasuk juga jamaah umroh yang ikut dari keberangkatan kemarin, kita dorong ke beberapa majelis yang ada di Jakarta. Alhamdulillah Ustaz, saya mau titip 10, saya mau titip 5. Karena apa? Dengan hanya satu mushaf senilai 50 real, sebetulnya mungkin ini jumlah yang tidak terlalu besar ya. Kalau dikurskan mungkin hanya 225 ribuan dengan kurs 4.500-an gitu ya. Tapi Bapak Ibu Ayah Bunda berhitungnya bukan tentang berkurang. Tapi apa? Matematika Allah tidak sama dengan matematika manusia. Kalau matematika manusia, aduh, berat banget ya, satu Quran 225 ribu gitu. Tapi kalau kita berpikir matematika Allah, ketika kita keluarkan 225 ribu kali 100 ribu kali lipat. Berapa itu? Itulah yang insya Allah, bahkan kemarin itu ada beberapa jamaah Ustaz, ya kami meyakini setelah pulang dari umroh itu, mesti Allah akan lipat gandakan rezeki. Makanya ini, kalau ada peluang kebaikan selama kita, mungkin Ustaz saya nggak sanggup semuanya satu mushaf, ya silahkan semampunya. Kita kumpulkan, berkongsi 2 orang, satu mushaf, nggak apa-apa. Walaupun nanti harus diniatkan atas nama siapa, satu orang ya, karena satu mushaf per satu nama. Tapi ala kulihal, ini adalah salah satu yang kami bahasakan apa? Dalam kehidupan ini, bukan hanya kita mengejar amal-amal rutin, itu sudah sepatutnya kita jaga. Tapi kita juga perlu melakukan amal-amal cerdas. Nah, amal-amal cerdas inilah yang kemudian Allah ilhamkan kepada kita. Dan dengan izin Allah, ketika kita tadi salah satunya apakah mewariskan mushaf Al-Quran, mendidik anak kita, sibuk di dalam majelis ilmu, meluaskan program-program dakwah, itu adalah amal-amal cerdas. Karena apa? Dia akan terus mengalir kepada kita walaupun kemudian kita sudah wafat nantinya. Inilah legasi kehidupan kita di antaranya. Maka oleh karena itu, kalaupun kemudian kita terhalang, rasanya kok berat kalau ikut ngaji, mau ikut kegiatan-kegiatan, mengeluarkan biaya itu kok rasanya itu masih ada rasa nggak rela gitu ya. Nah, itu potongan yang keduanya. Potongan yang keduanya, wakini syarri nafsi. Ya, kalau bahasanya di dalam teks bahasa Arab, ada satu huruf saja, itu kemudian bisa bermakna. Ro artinya lihat, ya melihat. Ya, ki, nah, ki bukan pakai kaf, pakai kof. Ki, ki itu artinya adalah jaga. Jadi wakini dan jagalah aku, ya Allah, jagalah hamba, syarri nafsi dari keburukan, atau min syarri nafsi dari keburukan diriku. Yaitu apa? Hawa nafsu yang bahasanya itu membawa kita itu rasanya mau ngapa-ngapain tuh hitung-hitungan logika manusia. Untung ruginya versi dunia. Nah itulah kenapa? Karena ditiupkan kebakhilan itu dari setan, tapi kita yang mengamini. Kalau diajak, ada aja alasannya. Ayo ngaji aduh, lagi asik nonton bola gitu. Rasanya berat kalau ikut ngaji. Ah itu hati-hati diajakin untuk nonton e-course ya program yang insya Allah bersama Meaningful West masih mendingan nonton drakor, hati-hati itu karena bukan semata-mata salah setan, jangan-jangan karena hawa nafsu kita sudah mendorong kita untuk mengarah ke arah itu. Maka inilah bahasanya menghilangkan penghalang. Nabi ngajarin yaitu apa? Waqini ya Allah, jagalah hamba syarri nafsi, daripada keburukan diri, daripada keburukan hawa nafsu yang mengikuti.
Hawa nafsu di dalam Islam itu tidak dihilangkan Bapak Ibu. Tapi hawa nafsu itu dikendalikan. Makanya kita menikah, makanya kita berjihad, makanya kita melakukan kebaikan dengan penuh kesungguhan. Itu perlu ada energi, perlu ada motivasi, tapi itu dikendalikan. Jangan hawa nafsu itu yang ditiupkan oleh syaitan. Hawa nafsu yang hanya meninggikan diri. Tapi hawa nafsu yang harusnya kita kendalikan mengikuti maunya Allah, bukan semata-mata mengikuti maunya kita. Maka Bapak Ibu, insya Allah dua mutiara inilah yang menjadi pintu pembuka pertemuan kita pada sore hari ini. Insya Allah Bapak Ibu bisa mengamalkan dan menjalankan doa ini baik ketika setelah sholat ataupun kemudian saat menghadapi ujian, bahkan mengijazahkan kepada anak untuk mengerjakan soal ujian saat dia ada ujian di sekolahnya, diberikan kemudahan saat belajar, maka insya Allah ini Allah kasih kecerdasan dan dijauhkan daripada segala penghalang yang menghalangi. Maka termasuk Bapak Ibu Ayah Bunda, salah satunya kami ingin mengajak melalui program selama di Tanah Suci, khususnya di Kota Mekah, karena insya Allah kami mohon doa, sore besok kami akan berada di Kota Mekah, dan insya Allah selesai melaksanakan umroh, kami ingin meluaskan daripada amal-amal cerdas dan strategis. Salah satunya apa? Yuk kita titipkan, sedekahkan, wakafkan mushaf Quran yang diletakkan di Masjidil Haram. Apakah itu di Masjidil Haram di bagian dalam, ataupun kemudian di bagian menuju lintasan sa'i, di tempat tawaf. Ketika siapapun yang membaca, maka pahalanya itu mengalir. Nah, insya Allah nanti bagaimana teknisnya, insya Allah nanti bisa dibantu oleh teman-teman panitia, ataupun kalau mau langsung kepada kami juga feel free kalau sudah dapat nomornya. Dan tadi informasinya sudah kami sampaikan. Untuk satu mushaf senilai 50 real. Kalau bahasanya, Ustaz tembak aja deh satu real itu 5.000. Enggak, 4.500. Karena kadang-kadang bisa sekitar 4.400, 4.700. Tapi insya Allah kami ambil yang di tengah. Nah, ala kulli hal, ini adalah salah satu daripada sebuah langkah yang kita lakukan. Karena tidak pernah ada langkah ke 100 kalau kita tidak pernah memulai dari langkah yang pertama. Tidak akan ada perubahan yang besar di dalam kehidupan kita kalau kita tidak memulai dengan perubahan yang kecil dimulai dari diri kita. Ibda binafsik wad'u ghairuka tsaniyan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya. Al-Fakir mohon maaf karena setelah ini harus segera untuk bersama dengan jamaah di pintu 338 sebelum kemudian memberikan nasihat ataupun hikmah berada di Raudhah dan kemudian pukul 5 kita harus sudah mulai bergerak karena malam ini bertepatan dengan malam Jumat dan nuansa di Masjid Nabawi itu lebih padat dibandingkan malam-malam selain daripada malam Jumat. Hadan Allah wa iyyakum ajmain. Saya kembalikan lagi kepada Kang Irgi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sehat-sehat Ustaz di sana. Semoga lancar ibadah umrohnya beserta para jemaah. Insya Allah. Mohon doakan kami Ustaz. Semoga bisa mencium dan bersujud di Amin, Raudhah. amin, insya Allah, insya Pengen jadi petugas haji Ustaz tahun ini. Doakan Ustaz. Insya Allah. amin, amin, insya Allah, kabul, Alhamdulillah. insya Allah. Baik, bunda semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukran jazakallah khairan kasiran Ustaz. Alhamdulillah ya Bunda, sahabat-sahabat Meaningful Ways. Itu tadi yang dipaparkan oleh gurunda kita Ustaz Zulfikarullah. Kita doakan semoga gurunda kita senantiasa lancar ibadah umrohnya di Mekah, di Madinah dan insya Allah sesaat lagi juga beliau akan ke Mekah dan juga kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengizinkan kita semuanya sama seperti beliau yang menjadi wasilah kebaikan tadi yang ikut siapa Ibunda boleh ya bisa menghubungi admin terlebih dahulu ada Kak Putri di sini atau Kak Khadijah silahkan nanti bisa dilihat di kolom komentar Insya Allah kita akan memaksimalkan keberadaan di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Barakallahu fikum, Masya Allah, tabarakallah gurunda kita. Insya Allah, gurunda sudah live ya Zoom-nya. Insya Allah, tabarakallah. Oh, kalau belum, mohon izin memberikan kalimat Ya, closing statement, Ustaz. closing statement-nya, yuk jangan pernah merasa lemah dengan doa dan munajat kita kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memberikan pengabulan dari doa kita
Namun yang pasti Allah akan memberikan di waktu terbaik, keadaan terbaik yang Allah inginkan, bukan semata yang kita inginkan. Bismillah insya Allah. Itu ya Kang Irgi ya. Jadi insya Allah ini Terima sudah kasih saya Ustaz. infokan juga ini. Kalau nanti yang mau lebih lanjut dengan program kebaikan di Masjidil Haram. Jadi kalau kita bilang wakaf boleh juga. Mau bilang sedekah. Sebenarnya teks hadisnya itu adalah bagaimana kita menghadiahkan mushaf Al-Quran. Nah jadi insya Allah kita niatkan nanti di Masjidil Haram. Nanti boleh menghubungi Kang Irgi, Kak Putri, ataupun Kak admin yang lain, atau juga bisa langsung ke kami. Nomornya sudah kami sampaikan. Insya Allah yang nanti sudah ada niat berhajat, mangga feel free ya. Mudah-mudahan ada cukup waktu karena kami di Masjidil Haram insya Allah sekitar 5 harian juga. Jadi kami di Masjid Nabawi 5 hari dan di Masjidil Haram insya Allah 5 hari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dan ngaji bareng-bareng di pelataran Nabawi dan di rooftop Masjidil Haram ya, Bapak Ibu ya Bunda. Gitu Kang Amin, Irgi, amin, ya Allah. Amin, Masya Allah. Sehat-sehat Ustaz, Masya izin Allah. langsung Alhamdulillah. sambil jalan ya. Anda mendengarkan tapi insya Allah izin langsung Baik, sambil jalan ya, karena harus bergeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiamanillah, Ustaz. Alhamdulillah, Ibunda Assalam. semuanya. Gurunda tadi menyampaikan eh, hikmah yang sangat besar dan sangat banyak, serta sangat padat makna tentang doa. Insya Allah jangan mengecilkan ya, jangan pesimis dan juga ya insya Allah kita praktikkan apa yang guru kita sampaikan dan juga kita menjaga perasaan kita ya, Bunda. Betul-betul perasaan ini perlu dijaga karena tadi kata guruna kita perasaan itu akan menimbulkan pikiran, kemudian pikiran selanjutnya adalah tindakan, setelah tindakan adalah kebiasaan yang berulang, kemudian setelah kebiasaan berulang menjadi karakter dan juga terakhir adalah nasib biiznillah, nasib yang Allah izinkan. Jadi kita jaga ya perasaan kita selalu bahagia ya Bunda. Meskipun misalnya diuji oleh Allah, insya Allah kita akan kuat bareng-bareng dengan izin Allah. Alhamdulillah bersama Meaningful Life ini tentunya. Baik, Bunda, izin informasi ada dua hal yang Irgi ingin sampaikan. Yang pertama, besok hari Jumat di Ibadah Subuh, ada Ustadz Muslim Al-Fatih yang akan membersamai kita. Masya Allah. Silakan Ayah Bunda untuk menyediakan waktu pada subuh ya dengan judul atau dengan tema mengungkap kedalaman makna sholat. Nah, kita akan belajar bersama guruna kita Ustaz Muslim untuk belajar makna sholat supaya nanti ketika Allah undang ke Baitullah seperti guruna kita Ustaz Zulfikar itu bisa lebih nikmat sholatnya ya bunda. Baik, itu satu ya bersama Ustaz Muslim besok pada subuh yuk ajak jangan tidur lagi ataupun jangan lupa kalau meskipun sambil beres-beres kita masuk linknya nggak apa-apa Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah fikih muamalah. Nah, di sini ada webinar eksklusif bersama gurunda kita Ustadz Indra Firmansyah yang kemarin nanya-nanya ya seputar akad, nanya-nanya bersama Ustadz Indra. Irgi ajak untuk sama-sama gabung di webinar spesial fikih muamalah Pondasi akad syariah kunci keberkahan dalam transaksi. Jadi ayah bunda yang ini nih yang aktif di kajian Ustadz Indra, nah ini diajak nih supaya bisa lebih puas ya, lebih banyak sesi tanya jawabnya. Nah, insya Allah ya ayah bunda, pokoknya harus ini harus semangat kata berunda kita. Kalau ada kebaikan kita gas gitu. Kalau terlambat kita nyusul. Nah, jadi ingat tuh kata-kata gerunda kita, masya Allah. Pokoknya jangan sampai kita stagnan, diam di tempat. Supaya kita keambil apa? Keambil rombongannya juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah itu dua informasi yang disampaikan. Eh, Jamnya berapa sudah dijawab ya, jam 5.45 bersama Ustaz Muslim. Untuk webinar bersama Ustaz Dinda, Fikih Muamalah, insya Allah info selengkapnya bisa hubungi Kak Khadijah. Tinggal diklik dan juga untuk info wakaf Ustaz Zul di dua kota suci Mekah sudah disampaikan beliau nomornya ataupun bisa nomor admin di grup dan juga bisa ke IRG. Insya Allah kita sama-sama di grup ada Bunda. Di situ bisa klik admin nanti di apa di WA. Insya Allah kita akan jawab. Barakallah. Ya, Alhamdulillah. Barakallahu fikum, ya Bunda. Itu tadi dua informasi yang disampaikan. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada ayah
semuanya yang telah setia belajar bersama kita di Meaningful Ways ini. Doakan ayah bunda senantiasa sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusannya. Putra putrinya solih solihah dan juga Allah jagain keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir, kami pamit undur diri dari tim Meaningful Ways. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon doakan kita ayah bunda semoga senantiasa istiqomah dan selalu membersamai ayah bunda semuanya. Kita cukupkan dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Terima kasih ya bunda semuanya, khususnya yang sudah on cam, bunda-bunda. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di besok pada subuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. khair. Sehat selalu. Jazakumullah, terima kasih. Sampai jumpa di Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.